السلام عليك زين Tidak ada makhluk yang paling mulia selain Nabi Muhammad. Tidak ada makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari sekian banyak khususiyah, dari sekian banyak keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau, namun ada satu pemberian yang tidak diberikan kepada para anbiya wal mursalin, tidak diberikan kepada para malaikatul muqarrabin, yaitu adalah peristiwa yang kita pada malam hari ini memperingatinya, yaitu peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana peringatan Isra wal Mi'raj tidak lain adalah yaitu untuk menjadikan kita semakin terhubung dengan Allah, menjadikan kita semakin terhubung dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya doa yang kita baca dari Maulid Al-Azab yang disusun oleh Syekh Muhammad Al-Azabi, beliau di sana di dalam doanya salah satu permintaan beliau yang kita baca dan kita aminkan, dan semoga Allah kabulkan doa kita insyaallah. Dan tidak mungkin rasanya ketika kita berkumpul berzikir kepadanya, bersolawat kepada kekasihnya, bertawassul dengan para awliyanya, kemudian kita memohon kepada Allah dan yang lain mengaminkan, rasanya tidak mungkin doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ladzi yaqul, Allah yang mengatakan di dalam firman-Nya, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan perkenankan doa kalian. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara permohonan dan permintaan Syekh Muhammad Al-Azabi di dalam maulidnya, wa bihilyatil iman halli qulubana,
wa bihilyatil iman halli qulubana, dengan pakaian-pakaian indah keimanan, dengan keimanan-keimanan halli qulubana, hiasilah hati kami, hiasilah hati kami, walaha bi anwaril ma'arifi as'ida, dan berikan kami keberuntungan dengan mendapatkan hati kami ini cahaya ma'rifat dari Engkau. Inilah hati seseorang, jika ada di dalamnya cahaya iman dan cahaya ma'rifah, maka hati seseorang tersebut adalah termasuk hati yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Peringatan Isra wal Mi'raj tidak lain adalah untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, tidaklah beliau dijuluki dengan Siddiq melainkan ketika beliau membenarkan segala apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Dari karenanya nih, kita sudah yang berada di malam ke-25 di bulan Rajab. Tiap malam kita mendengar peringatan Isra wal Mi'raj. Tiap tahun kita memperingati peringatan Isra wal Mi'raj. Yang kita pertanyakan, bagaimana keadaan cahaya iman di dalam hati kita, bagaimana cahaya ma'rifat di dalam lubuk hati kita. Tahukah orang yang beriman, mereka mempunyai tanda, mereka mempunyai alamat. Disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang beriman insyaallah. Siapakah orang yang beriman? Nih peringatan semacam ini, solawat yang kita baca, kemudian lantunan syair-syair pujian kepada Nabi besar Muhammad, itu adalah salah satu cara untuk menambah keimanan di dalam hati kita. Karena iman ini yazid wa yanggus, iman ini kadang bertambah, iman ini kadang di sana berkurang. Dari karenanya doa yang kita panjatkan di dalam salat maghrib, Allahumma hyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna fi zumrati ahlil iman. Kita minta hidup dalam keadaan beriman, wafat dalam keadaan membawa iman, dan besok kita dikumpulkan di hari kiamat dengan orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah kabulkan insyaallah. Namun tahukah, hidup dalam keadaan beriman, kemudian wafat dalam keadaan membawa iman, dan besok dikumpulkan dengan para ahli iman, semuanya tidak bisa didapatkan dengan gratis. Semuanya ada pengorbanan, semuanya ada sesuatu yang harus kita lakukan, yaitu apabila kita ingin hidup dalam keadaan beriman, maka lihatlah dengan siapa kita berteman. Jika kita di sana ingin meninggal dalam keadaan membawa iman, harus kita perhatikan kebiasaan apa yang ada di dalam keseharian kita di dalam menjalani kehidupan ini. Dan apabila esok di hari kiamat, di padang mahsyar, yang mana pada saat itu minhum syaqi wa minhum sa'id, ada di antara mereka yang mendapatkan kebinasaan dan ada mereka yang mendapatkan sebuah keberuntungan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pada saat itu dengan siapa kita besok di hari kiamat, itu tergambar dengan siapa selama di dunia kita duduk, dengan siapa selama di dunia kita bergaul, dengan siapa kita di dunia senantiasa bersama. Orang yang senantiasa bersama selama di dunia ini dengan orang-orang yang terhubung dengan Allah, yang terhubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hatinya senantiasa punya hubungan dengan mereka, maka besok dia akan dikumpulkan dengan para ahlul iman rahimahumullah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kehidupan yang penuh dengan keimanan, dan mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan membawa iman, dan semoga besok kita dikumpulkan dengan para ahli iman insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya beruntung, tuba liman bigawi millatihi gtada, kata Syekh Muhammad Al-Azabi, beruntung orang yang mengikuti syariatnya Nabi Muhammad, selain itu dia akan binasa. Dari karenanya nih tanda orang yang beriman,
beriman. Apa kata Allah? Innamal mu'minun, sesungguhnya orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Apakah hanya dihiasi dengan pakaian, sorban barangkali, atau imamah barangkali, tasbih yang ada di tangannya, atau tungkat yang ada di, ataupun innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika disebut nama Allah di hadapan mereka, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Hati mereka bergetar. Sekarang tanyakan di dalam diri kita, bagaimana keadaan kita ketika disebut nama Allah. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah sudah tiba saatnya bagi orang yang beriman untuk hatinya khusyuk mengingat Allah dan untuk mematuhi segala apa yang telah diturunkan oleh Allah dari kebenaran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, orang yang beriman ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, diingatkan orang tersebut, disebut di hadapannya nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya semakin takut kepada Allah, hatinya semakin gemetar, hatinya semakin rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila kata Allah Subhanahu wa taala dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, zadathum imana, iman mereka semakin bertambah. Karena ketahuilah sebagaimana yang kita katakan, iman berkurang dan bertambah. Sehingga dikatakan oleh Umair bin Habib, dan beliau adalah as-sahabil jalil radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau mengatakan inna lil iman ziyadah wa nuqsan, iman ini kadang bertambah dan kadang berkurang. Ditanya beliau, fama ziyadatuh, bagaimana caranya agar iman ini semakin bertambah? Kemudian beliau mengatakan, idza dzakarnallah, yang pertama jika kita mengingat Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, wa hamidnah, kemudian kita mengucapkan kalimat tahmid, memuji kepada Allah, fadzalika ziyadatuh, itu adalah merupakan salah satu upaya untuk menambah kualitas iman kita kepada Allah. Sekarang bagaimana? Tanyakan di dalam diri kita, bagaimana kita di dalam mengingat Allah. Wajar Nabi Muhammad mengatakan sabaqal mufarridun, sukses, beruntung, menang al-mufarridun. Ditanya, mal mufarriduna ya Rasulullah, apa itu mufarridun? Kata Nabi Muhammad, al-mufarridun adalah orang-orang yang banyak mengingat Allah, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik, mudah-mudahan Allah bantu kita dalam senantiasa mengingatnya, bersyukur kepadanya, dan memperbaiki ibadah kita kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Beginilah keadaan orang yang beriman, beginilah keadaan orang-orang yang di dalam hatinya dihiasi dengan cahaya iman dan cahaya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang introspeksi diri kita, sejauh ini malam-malam ke-25, bagaimana hubungan kita dengan istighfar? Bagaimana kita dengan zikir yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Bagaimana hubungan kita dengan Al-Qur'an? Bagaimana hubungan kita dengan salawat kepada Nabi besar Muhammad Sayyidil Akwan? Bagaimana hubungan kita dengan amal-amal saleh yang lainnya? Semua itu adalah menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sahawna wa ghafalna fadzalika nuqsanuh, kata Umair bin Habib, jika kita lupa dari Allah, jika kita di sana lalai darinya, itulah penyebab berkurangnya iman kita. Dari karena itu, kalau ingin iman semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasalah duduk dan bersama dengan orang-orang yang ahlul iman, dengan orang-orang yang mempunyai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka. Siapa itu ayat-ayatnya? Tanda-tanda kebesaran Allah.
dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina la yarjuna liqa'ana, orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami. Maksudnya orang-orang yang tidak pernah mengharapkan pahala dari ganjaran amal saleh, yang tidak pernah takut akan siksaan dari kemaksiatan yang dia lakukan. Waradu bil hayatid dunya, malah dia semakin senang dengan kehidupan dunia, semakin senang dengan kehidupan dunia. Watma'annu biha, kemudian dia merasa puas dengan kehidupan dunia sehingga tidak mengejar akhirat. Padahal Al-Quran mengajarkan kepada kita, seindah apapun dunia yang kau lihat saat ini, bagaimanapun kebanggaan dunia yang kau rasakan pada saat ini, tetap walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat jauh lebih mulia, akhirat jauh lebih istimewa daripada dunia. Watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Abdullah bin Abbas hibrul ummah, turjumanil Quran, sepupunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengatakan tentang firman Allah, walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, maksudnya adalah ayat-ayat tersebut yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka setiap orang yang lalai dari Nabi Muhammad, setiap orang yang tidak bertambah keimanannya ketika disebut nama Nabi Muhammad, ketika disebut peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menunjukkan keimanannya fatal, menunjukkan hatinya rusak. Dari karenanya ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun, orang yang tidak percaya dengan adanya hari akhirat, malah terlena dengan kehidupan dunia, kemudian di sana melalaikan dan jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ulaika ma'wahumun nar, balasannya adalah neraka, bima kanu yaksibun, dengan karena apa yang telah mereka lakukan selama di dunia. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari siksa api neraka insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dari karenanya jaga nih kita punya iman, jangan sampai iman kita tukar dengan sesuatu yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi tanda orang yang beriman, walladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, hati mereka merasa takut. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, zadathum imana, iman mereka semakin bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka adalah orang-orang yang mempunyai tawakal yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apa lagi tanda mereka? Alladzina yuqimuna shalah, mereka orang yang konsisten menegakkan salat. Alladzina yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka adalah orang yang ahli sedekah. Mereka orang yang pemurah. Tidak ada ahlul iman pelit, tidak ada ahlul iman bakhil. Cukuplah keburukan bakhil tersebut. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berlindung kepada Allah pagi dan sore hari di dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Cukuplah keburukan sifat bakhil ketika Nabi Muhammad berlindung darinya pagi dan sore hari. Ulaika humul mu'minuna haqqa, setelah disebutkan mereka adalah orang yang disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, ketika dibacakan tanda-tanda ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, dan tanda ayat Allah yang paling agung, tanda kebesaran Allah yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa idza tuliyat alaihim ayat zadatuhum im wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah menjawab, ulaika humul mu'minuna haqqa, itulah orang yang beriman sebenarnya. Lahum darajat, mereka mempunyai derajat yang macam-macam inda rabbihim. Mereka ulaika humul mu'minuna haqqa lahum darajat
mereka akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Wa maghfiratun, kemudian ampunan, wa rizqun karim, dan mereka mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala wa rizqun karim, yaitu adalah nikmat yang sangat mulia. Nikmat yang sangat mulia. Nikmat apakah itu? Yaitu adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita hidup dan berwafat dalam keadaan beriman, dan besok kita termasuk orang yang dikumpulkan dengan para ahlul iman. Pemimpinnya adalah Nabi kita Muhammad Sayyidil Akwan sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Namun semua itu sebagaimana kita sampaikan tidak ada yang gratis. Semuanya ada usaha, ada pengorbanan. Bagaimana kita dengan solat kita? Dan inti dari peringatan Isra wal Mi'raj sebagaimana yang kita dengar, salah satu hikmah dari peringatan Isra wal Mi'raj, pembelajaran yang kita ambil darinya, bagaimana peringatan Isra wal Mi'raj, peristiwa Isra wal Mi'raj diwajibkan, disyariatkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad akan solat 5 waktu. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, hafidhu ala salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah berfirman dalam Al-Quran, hafidhu ala salawat, peliharalah semua salat. Hafidhu ay wadhibu, tekuni, dawimu, istigamahkan, jangan bolong-bolong salatnya. Orang yang meremehkan salat dikhawatirkan wafat dalam keadaan su'ul khatimah, wal iyadzu billah. Orang yang menganggap enteng salat sehingga dia mau salat mau tidak, bahkan salatnya sampai keluar pada waktunya, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sering kita baca, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una ma'un. Jangan sampai apa yang membuat kita sampai mengutamakan hal yang lain dari salat. Apakah itu pekerjaan kita? Apakah itu sesuatu yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya seberat sayap nyamuk? Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Siapa mereka orang yang rugi? Orang yang rugi adalah orang yang dilalaikan dari salatnya, orang yang dijauhkan dari salatnya, orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesibukannya menjadikan dia menunda daripada salatnya, apalagi sampai tidak salat sama sekali. Itu tanda usaha yang berkah. Ini tanda usaha yang berkah. Apapun usahanya, apapun bisnisnya, mau yang rendah ataupun yang di atas standar. Salah satu tanda usaha seseorang itu berberkah adalah usahanya tidak menjadikan dia telat untuk mengerjakan kewajiban. Telat pun tidak, apalagi sampai meninggalkan. Ketika seseorang meninggalkan sholat karena pekerjaannya, itu menunjukkan itulah usaha, itulah pekerjaan yang menjadikan engkau binasa besok nantinya di hari kiamat. Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Hafidhu ala salawat, jaga tuh salat 5 waktu dari zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, wa salatil wusta. Kemudian disebut lagi oleh Allah Subhanahu wa taala as-salatil wusta. Artinya menunjukkan ni salatil wusta adalah salat yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan, sebagian mereka salatil wusta adalah, yaitu ada yang mengatakan di antara mereka adalah salatul fajar, salat subuh. Ada di antara mereka yang mengatakan salatul wusta adalah yaitu salat asar. Ada yang mengatakan mereka seperti itu. Ada yang mengatakan salatul zuhur, ada yang mengatakan yaitu salat zuhur. Akan tetapi bagaimana muhafazah kita, bagaimana menjaga kita dengan salat? Ulama mengatakan salah satu cara kita menjaga salat adalah dengan kita melakukan salat menyempurnakan syarat dan rukunnya, mengerjakan segala sunnah dan adabnya, serta salah satu cara kita menjaga salat yaitu dengan kita lakukan secara berjamaah. Jangan kita salat sendirian. Jangan kita salat sendirian. Orang yang mencari kebahagiaan akhirah tidak akan pernah mengabaikan nih hadis. Apa hadisnya? Salatul jamaah tafdulu min salatil fadh bi 27 darajah. Salat berjamaah mengungguli, lebih istimewa atas salat sendirian 27 derajat.
Ada 27 derajat mulia. Belum lagi langkah kita ketika kita datang ke masjid, belum lagi langkah kita ketika kita datang ke musalla. Langkah tersebut tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Hadza athar ay khutahum ila al masajid, yaitu langkah-langkah mereka ke masjid. Jangan dikira langkah kita menuju ke masjid sia-sia, semuanya ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya diceritakan sebagai penutup pertemuan kita pada malam hari ini, diceritakan ada salah seorang salihin menemukan seseorang sedang menangis. Ketika orang itu menangis ditanya, "Fagila lima tabki?" Kenapa engkau menangis? Qala hal mata abuk? Apakah engkau kena musibah ditinggal wafat oleh abahmu, oleh ayahmu? Dia mengatakan, qala la, tidak. Abki li a'zama min dzalik. Saya menangis karena ada sesuatu yang lebih besar dari wafatnya orang tua saya, bapak saya. Maka orang itu pun menganggap mungkin ibunya. Ditanya lagi, hal matat ummuk? Apakah engkau menangis karena engkau ditinggal wafat oleh ibumu? Qala bal li a'zama min dzalik. Bahkan lebih lagi dari itu. Maka orang tersebut tidak bisa lagi bertanya. Kenapa? Karena tidak ada musibah yang lebih besar menurutnya melebihi daripada wafatnya seorang ibu. Maka orang itu berkata, "Gal lima, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau menangis bersedih seperti ini? Kenapa?" "Gala fatatni salatul jamaah." Yang membuat saya menangis, yang lebih saya tuh, yang menurut saya lebih besar musibah dari wafatnya kedua orang tua saya, fatatni salatul jamaah. Saya tertinggal satu salat berjamaah. Masya Allah. Tuh, salatnya kita berjamaah, datang ke masjid, datang ke musalla, orang tua kita yang telah wafat, mereka juga mendapatkan pahala yang Allah berikan untuk kita. Kenapa? Karena kesolehan seorang anak tidak lain adalah karena usaha dari kedua orang tuanya. Dari karena jaga salat 5 waktu. Karena salat adalah merupakan hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah tanda orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqa. Itulah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga zikir kita, jaga wirid kita, jaga hubungan kita dengan Nabi Muhammad, jaga hubungan kita dengan orang-orang yang terhubung dengan Nabi Muhammad dari para aulia, as-salihin, al-ulama. Jaga sifat tawakal kita, jaga solat kita, dan usahakan setiap hari ada sedekah yang kita keluarkan. Itulah orang-orang yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan kita hidup dan wafat dalam keadaan beriman, dan semoga kita besok dikumpulkan dengan para ahli iman insyaallah. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan semoga kita dijauhkan dari bala musibah. Amin 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 ya rabbal alamin. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اوصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قراناه ما عملنا من انواع الخيرات في هذا المجمع المبارك دية واصله رحمه نازله وبركه شامله وصدقه متقبله. نهديها نقدم الى حضره سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه وازواجه وذريته اجمعين، الى ارواح ابائه واخوانه من انبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين، ثم الى ارواح اربعه الائمه المجتهدين المقلدين في الدين علماء العاملين الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين سادة الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم، ثم إلى أرواح صاحب الحولية العالم الفاضل العارف بالله الشيخ محمد زيني بن عبد الغني وأصولهم وفرهم، ثم إلى روح كي هجي أسمني قرودنو، ثم إلى روح كي هجي سيف الدين زهري، ثم إلى روح كي هجي أحمد زهدي نور بن حجي محمد، ثم إلى روح كي هجي أحمد بكر بن حجي منشا، ثم إلى أرواح جميع مشايخنا معلمنا في الدين، ثم إلى أرواح شمسية بن محمد بنت محمد بن فتح حجي منى بن حجي جفري حجي سعيد بن حجي قاسم حجي قستي برية بنت حجي قستي أسد حجي كشف الأغران بن حجي أنان لله حجي أمينة بنت حجي محمد حجي رضوان شرني بن حجي أنان لله وزوجته وأصوله وفريم حجي كشف الأنوار حجي مرني بن حجي كشف الأنوار، ثم إلى أرواح
آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع قرابتنا وجميع أموات المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرا من حفر النار برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.